Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Presentasi kali ini kami selaku kelompok 2 akan membahas mengenai hasil penelitian analisis regresi linier sederhana yang telah kami amati. Sebelum memulai pembahasan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang pertama ada Andini, Ayu Wulandari, Dodi Setiawan, saya sendiri yaitu Fiska Anggraini, Vipin Kirani, Ishak Pasha, Miranda Desti Fadila Putri, Nika, Wahyu Indri, Winanda Ayu Risma Wulandari. Semua nama anggota telah saya sebutkan. Selanjutnya, presentasi saya mulai. Saya persilahkan kepada para anggota untuk memulai menjelaskan materi penelitian ini. Baik teman-teman, di sini kita sudah punya data mengenai nilai kurs dolar dan juga tingkat suku bunga bank dari Juni 2019 hingga November 2021. Berikut adalah datanya. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui X-nya adalah suku bunga, Y-nya adalah nilai kurs. Karena di sini suku bunga adalah yang mempengaruhi naik turunnya nilai kurs dolar. Objeknya sendiri adalah dolar, lalu tempatnya di Indonesia karena kita sedang mencari nilai kurs, nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah, ya ini di Indonesia. Waktunya sendiri Juni 2019 hingga November 2021. Maka oleh karena itu, judul penelitian ini adalah pengaruh suku bunga bank terhadap nilai kurs dolar di Indonesia pada Juni 2019 hingga November 2021. Nah, mengenai regresi linear sederhana, kita harus mencari yang pertama persamaan regresi linear sederhana, kedua koefisien korelasi, dan ketiga koefisien determinasi. Maka untuk memudahkan penghitungan, berikut adalah data yang sudah kami hitung. X-nya berapa, Y-nya berapa, jumlah semua X berapa, jumlah Y-nya berapa, X kali Y berapa, X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa. Itu sudah kami hitung. Terima kasih. 1. Persamaan regresi linear sederhana. Rumusnya Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N jumlah data dikurang B sigma X dikurang N jumlah data. Sama dengan 430,579 dibagi 30 dikurang min 81,945 tutup kurung 277,6 dibagi 30 sama dengan 430,579 dibagi 30 ditambah 227 47,932 dibagi 30 sama dengan 14.352,633 ditambah 758,2644 hasilnya 15.110,89.074. B sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N jumlah data sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2 sama dengan 30 tutup kurung 3.933.431,27 dikurang 277,6 tutup kurung 430,579 dibagi 30 tutup kurung 2.579,217 dikurang 77.061,76 sama dengan 119.500
529.038,1 dikurang 19.528.730,4 dibagi 77.376,5 1 dikurang 77.061,76 dan hasilnya min 25.792,3 dibagi 314,75. Jadi hasilnya yaitu min 81,945. Jadi persamaan regresi sederhananya adalah Y sama dengan 15.110.897,4 min 81,945X. Selanjutnya menggunakan SPSS. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Koefisiens model nomor 1 yaitu konstan. Standar di ZB-nya yaitu 15.110,901. Koefisien standar errornya 1316,806. Standar di Z koefisien betanya kosong, T-nya 11,475, signifikannya 0,00. Modelnya suku bunga. Standar di ZB-nya negatif 81,945, koefisien standar errornya 142,016, standar koefisien betanya negatif 100,08, T-nya negatif 577, signifikannya 569. Diketahui A sama dengan 15.110,901, B sama dengan negatif 81,945, maka persamaan regresi linearnya AC yaitu Y sama dengan 15.110,901 negatif 81,945X. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. R sama dengan N dalam kurung sigma XY diambil dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar dalam kurung N dalam kurung sigma X kuadrat diambil dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung N dalam kurung sigma Y kuadrat diambil dalam kurung sigma Y kuadrat. Di sini N-nya adalah 30. Sigma XY-nya adalah 3983,43127. Diambil sigma X-nya adalah 277,6. Dalam kurung sigma Y-nya adalah 430579 per akar dalam kurung N-nya adalah 30 dalam kurung 2579217 diambil 77061,76 dalam kurung 30 dalam kurung 6185937843 diambil 18,53,98,275,24 sama dengan negatif 25792,3 per akar dalam kurung 314,75 dalam kurung 179,860,049. R-nya adalah negatif
0,1084. Arahnya negatif, kekuatannya lemah. Korelasinya adalah korelasi negatif lemah. Menggunakan kolerasi. Kolerasi dapat kita temui dalam tabel model semari. Diketahui R-nya yaitu 0,108. Jadi hasil ujian koefisien regresi terhitung nilainya yaitu 0,108 atau disebut juga korelasi positif lemah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat atau R square. R kuadrat sama dengan R kali R kali 100% sama dengan min 0,1084 kuadrat dikali 100%. Kemudian hasilnya 1,18%. Jadi, koefisien determinasi adalah 0,0175 atau 1,18%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 1,18%. Sisanya 98,82% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai hasil signifikan 0,01175 kurang alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, yang artinya suku bunga berpengaruh terhadap kurs dolar. Menggunakan SPPS, R square ketentuannya adalah 0,012. Diketahui R square-nya yaitu 0,012 atau sering disebut dengan 1,2%. Nilai koefisien determinasi adalah 0,012 atau 1,2%, berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 1,2%, sisanya 98,8%. Sisa dari 98,8% adalah sisa dari nilai koefisien determinasi 0,012 atau 1,2%. Sisa dari 98,8% dihitung oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai hasil signifikan 0,012 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Kenapa bisa dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y? Itu karena nilai alfanya lebih kecil dibanding nilai hasil signifikan yang hasilnya 0,012, lebih kecil dibanding alfa 0,05, sehingga ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, yang artinya suku bunga berpengaruh terhadap kurs dolar. Oke, saya Ayu Landari. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan operasi manual dan menggunakan SPSS. Yang pertama, persamaan untuk manual yaitu Y sama dengan 15.110,8.974 min 81,945X. Sedangkan persamaan dengan menggunakan SPSS yaitu Y sama dengan 15.110,901 min 81,945X. Selanjutnya, koefisien korelasi untuk manual yaitu regresi atau R sama dengan min 0,1084, sedangkan koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS regresi atau R sama dengan 0,108. Yang terakhir, koefisien determinasi untuk manual R square sama dengan 0,01175 sama dengan 1,18%. Sedangkan
koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS, R² sama dengan 0,012 sama dengan 1,2%. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan manual ataupun dengan SPSS, bahwa suku bunga bank dapat mempengaruhi nilai kurs dolar terhadap rupiah sebesar 1,18%, 1,18% hingga 1,2%. Angka ini akan berubah jika nilai kurs dolar terhadap rupiah pun berubah. Presentasi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini untuk memohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja saat jalannya presentasi tadi. Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup penjelasan mengenai materi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.